Di antara para wali, mungkin Sunan Derajat yang memiliki nama yang paling banyak. Semasa muda ia dikenal sebagai Raden Kasim atau Raden Kosim. Masih banyak nama lain yang disandangnya di berbagai naskah kuno. Misalnya Sunan Mahmud, Sunan Bayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, Maulana Hasim, Syekh Masakeh, Pangeran Sarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masayih Munat. Dia adalah putra Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyi Ageng Manila alias Dewi Condrowati. 4 putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntosiah yang dinikahi Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka yang diperistri Raden Patah, dan seorang putri yang disunting Sunan Kalijogo. Akan halnya Sunan Derajat sendiri, tak banyak naskah yang mengungkapkan jejaknya. Ada diceritakan Raden Kosim menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di kampung halaman, yaitu Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini merangkumkan sebuah cerita yang kelak berkembang menjadi legenda. Syahdan berlayarlah Raden Kosim dari Surabaya dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kosim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian ia ditolong ikan cucut dan ikan talang. Ada juga yang menyebut ikan cakalang. Dengan menunggang kedua ikan tersebut, Raden Kosim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Menurut tarikh Islam di Jawa, peristiwa ini terjadi pada sekitar 1485 Masehi. Di sana Raden Kosim disambut baik oleh tetua kampung yang bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Konon, kedua tokoh itu sudah diislamkan oleh pendakwah asal Surabaya yang juga terdampar di sana beberapa tahun sebelumnya. Raden Kosim kemudian menatap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, yakni putri Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kosim mendirikan sebuah surau dan akhirnya menjadikan pesantren tempat mengaji ratusan penduduk. Jelak yang semula cuma dusun kecil dan terpencil, lambat laun berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Namanya berubah menjadi Banjaranyar, dan setelah selang 3 tahun, Raden Kosim pindah ke selatan sekitar 1 kilometer dari Jelak ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan, dan tempat itu dinamai Desa Derajat. Namun Raden Kosim yang mulai dipanggil Sunan Derajat oleh para pengikutnya masih menganggap tempat itu belum strategis sebagai pusat dakwah Islam.
Sunan Derajat lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu, untuk membuka lahan baru di daerah perbukitan di selatan.